Dengan sengaja menggunakan senjata tajam, dua remaja ini meneror warga di Magelang, Jawa Tengah. Atas tindakan mereka ini, saudara, DA dan juga PB yang masih di bawah umur ini pun ditahan dan ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Lalu seperti apa penanganan hukumnya dan apa yang harus diwaspadai sehingga anak tidak terlibat lagi dengan tindak kriminal seperti ini? Kita ulas bersama dengan psikolog forensik Mas Reza Indragiri yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Mas Reza. Malam, Yasir. Mas Reza, kalau kita lihat ini dengan sengaja membawa senjata tajam, kemudian beruntungnya ini bukan beruntung, tapi dalam kejadian ini ada warga yang berani untuk melawan mereka. Kalau Mas Reza sendiri melihat kenapa sehingga akhirnya kenakalan remaja ini sampai seperti ini, membawa senjata tanpa ada rasa takut, sampai mereka niat pamer bahkan meneror warga. Penjelasan untuk itu tentu majemuk, tetapi salah satu perspektif yang masuk akal adalah barangkali para remaja pun merasa bahwa lingkungan mereka vakum hukum, bahwa apa yang mereka lakukan itu seolah-olah tidak akan diringkus atau ditindak oleh aparat keamanan. Nah, sensasi semacam itu muncul ketika di masyarakat ada anggapan bahwa hukum tidak bekerja secara cepat dan tidak bekerja secara ajak atau konsisten. Padahal kecepatan dan konsistensi hukum itulah yang akan memunculkan efek tangkal atau efek jera sehingga pelaku ataupun calon pelaku tidak melakukan perbuatan sedemikian rupa. Vakum hukum ini yang jadi perhatian. Ini berarti memang selama ini apakah kurang ada pengawasan dari polisi atau memang para remaja ini seolah-olah melihat bahwa dalam tanda kutip ya Mas Reza, apa yang saya lakukan ini tidak akan menjadi sebuah hukuman dan tidak ada rasa takut gitu dengan penegak hukum. Saya yakin masyarakat termasuk masyarakat di Magelang tahu persis bahwa vigilantisme sesungguhnya perbuatan yang terlarang. Vigilantisme yaitu bagaimana kita mencoba menciptakan ketertiban, menegakkan hukum, menciptakan rasa aman, namun dengan cara-cara yang ironisnya justru melanggar hukum itu sendiri. Tetapi apa yang kita saksikan di layar Kompas TV saat ini menunjukkan bahwa ternyata tanda petik vigilantisme itu menjadi sebuah solusi. Akhirnya masyarakat memilih untuk menggunakan cara mereka sendiri untuk menciptakan keamanan, menegakkan hukum, memulihkan rasa aman. Kenapa kemudian masyarakat akhirnya memilih cara-cara vigilante semacam itu? Ya karena sekali lagi masyarakat menganggap barangkali otoritas keamanan tidak bekerja cukup cepat dan tidak cukup konsisten dalam menindak kasus-kasus sedemikian rupa. Ketimbang kemudian masyarakat kehilangan nyawa, mereka akhirnya memilih untuk menghabisi nyawa orang-orang yang mereka anggap berbahaya. Ini merupakan buah getir dari fear of crime, rasa takut akan kejahatan, rasa takut bahwa saya akan jadi korban tindak kriminalitas. Ini rasa takut akan kejahatan. Kalau dalam konteks ini memang si pengendara mobil ini punya keberanian begitu untuk menabrak para pengendara motor yang memang mengacungkan senjata tajam begitu, merasa terancam sehingga melakukan hal itu. Beda kondisi jika korban ataupun warga di sekitarnya tidak memiliki kemampuan ataupun keberanian seperti itu. Ini tentu yang akan berdampak buruk ya Mas Reza. Fear of crime atau rasa takut akan kejahatan seolah-olah memunculkan situasi serba negatif, kepanikan, aksi main hakim sendiri, dan sejenisnya. Tetapi sisi positif dari fear of crime adalah justru akan bisa meningkatkan kohesivitas atau kepaduan masyarakat untuk kemudian bahu-membahu menciptakan keamanan paling tidak di lingkungan mereka sendiri. Nah, kalau kemudian kohesivitas itu yang berangkat dari fear of crime itu justru sudah terbentuk, maka ini merupakan sebuah kondisi yang ideal sesungguhnya bagi pihak kepolisian untuk mempererat kolaborasinya dengan masyarakat. Ketika aparat penegak hukum dan masyarakat sudah berkolaborasi sedemikian erat, maka hitung-hitungan di atas kertas, ruang atau kesempatan bagi aksi kejahatan akan menyempit. Nah, ketimbang kemudian menunggu aparat keamanan bekerja, ketimbang menunggu ada kamera pengawas dipasang mana-mana, ketimbang menunggu ada mobil patroli polisi yang bergerak ke penjuru kota, ya sudah masyarakat saja kemudian bergerak sendiri. Baik, kemudian Mas Reza, kalau kita lihat pelaku ini kan juga masih remaja. Bagaimana kemudian masyarakat memastikan bahwa apa yang dilakukan ini ataupun tempat terhadap para remaja yang memang melakukan kenakalan seperti ini? Sayang beribu sayang, semengerikan apapun perbuatan mereka, tetapi karena mereka masih berada di bawah umur 18 tahun, maka mereka tetap disebut sebagai anak-anak. Demikian pula sekeji apapun perbuatan mereka, tetapi tetap saja apa yang mereka lakukan tidak boleh disebut sebagai kejahatan, melainkan kenakalan. Saya pribadi terus terang protes dengan tanda petik aksi berlindung di balik undang-undang macam itu.
Mm-mm. Karena itulah pada sekian banyak kesempatan termasuk dalam rapat dengan bidang keahlian di DPR RI, saya mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu justru mengarah pada pemberatan sanksi bagi anak-anak yang melakukan perbuatan onar sedemikian mengerikan. Baik, nanti kita nantikan seperti apa penanganan kasus ini. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Terima Mas kasih. Reza. Salam sehat.